Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Tuhan selalu memberikan kita rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang secukupnya. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu hari Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di situ banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Kemudian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kembali yang saya pelajari adalah hati yang berbelas kasih terhadap penderitaan dan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita diajak oleh Yesus untuk tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi juga melihat kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang kita juga dituntut punya hati yang berbelas kasih terhadap orang lain. Tidak hanya mau selamat sendiri, tapi bagaimana juga membawa orang lain kepada keselamatan itu. Dalam peristiwa penggandaan roti hari ini, Yesus mampu memberi makan 5.000 orang.
Mujizat terjadi karena ada kerjasama antara Yesus dan para murid. Yesus mampu menggandakan roti tanpa meminta bantuan para murid. Tetapi di sini Yesus mengajak mereka untuk bisa bekerja sama. Maka tadi dikatakan, kamu punya apa? Ada yang mengatakan tadi di sini, ada yang punya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Yesus mengatakan, bawa kemari. Mujizat terjadi kalau ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kadang kita kebingungan karena begitu banyak pergumulan, beban yang berat. Kadang kita begitu ketakutan. Aduh Tuhan, pingin menyerah. Tapi sekali lagi, mujizat Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita terus datang kepadanya. Kalau kita terus mau bekerja sama dengan Tuhan. Jangan sampai keraguan-raguan, ketakutan, lalu melumpuhkan iman kita. Kita punya Allah yang maha rahim, maha baik, maha melakukan apapun. Tapi kadang keraguan-raguan, lalu menutup mata hati kita, menutup mata iman kita, untuk mampu melihat bahwa Allah mampu melakukan apapun. Asalkan kita mau datang kepadanya, kita mau bekerja sama dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Anda ingin mujizat terjadi dalam hidup Anda? Mari, sedikit apapun yang Anda miliki, datanglah bersama-sama dengan Tuhan. Persembahkan itu kepada Tuhan. Dan ingat tadi, ketika Dia berdoa, maka roti itu menjadi banyak. Dalam ketakutan kita, mari kita terus berdoa. Maka mujizat pasti terjadi. Mungkin kadang kita mengatakan, aduh saya berdoa terus tapi tidak ada mujizat. Disitulah kesabaran kita diuji. Apakah kita terus punya iman untuk bertahan pada Dia, ataukah kita meninggalkan Dia? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, semangat berbagi ini yang dituntut juga dari Tuhan. Seperti Kristus membagikan hidupnya demi keselamatan Anda dan saya. Dia memberi hidupnya, maka kita semua kenyang, kita semua menikmati keselamatan itu. Kita juga harus memberi hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka orang-orang akan semakin melihat bahwa Dia Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Seperti penggandaan roti bagi 5.000 orang tadi. Ketika banyak orang melihat mujizat itu, mereka berkata, Dia benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Mari kita lakukan hal yang sama, agar orang juga boleh mengatakan Dia benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang menderita di sekitar kami. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan melalui sesama yang ada di sekitar mereka, agar mereka dapat membantu orang-orang yang menderita. Dan biarlah kesaksian hidup mereka membawa semakin banyak jiwa untuk datang kepadamu. Berikanlah mereka semua yang menderita apa yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, hanya Engkau andalan kami, hanya Engkau Raja kami.
biarlah hidup kami juga sungguh-sungguh menjadi tanda kehadiran-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah orang-orang yang menderita saat ini. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Biarlah mereka juga mampu melihat Engkau dalam diri orang-orang yang menolong mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.